Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Pak Doni kali ini akan mengajak kalian jalan-jalan menjelajah Afrika, menikmati sebuah petualangan tanpa batas yang menginspirasi jiwa petualang. Sebelum kita lanjut berpetualang, hanya mengingatkan untuk subscribe YouTube Pak Doni, yaitu Begawan Guru Channel. Sebelum kita menjelajah lebih jauh masuk ke benua Afrika, kita harus mengetahui letak astronomis benua Afrika. Benua Afrika secara astronomis terletak antara 37 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat hingga 51 derajat bujur timur. Benua Afrika dilalui oleh garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Maka iklim di benua Afrika sangat beragam, mulai dari tropis hingga gurun. Letak geografis benua Afrika terletak di antara Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah timur. Batas-batas benua Afrika adalah sebelah utara dengan Laut Tengah atau Mediterranean Sea, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Samudra Atlantik, sebelah timur dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Setelah kita mengetahui letak astronomi dan letak geografis, semoga kita tidak tersasar kepada benua yang lain. Kondisi benua Afrika sangat terpengaruh oleh letak astronomis dan geografis. Benua Afrika terpengaruh secara signifikan terhadap kondisi alam dan kehidupan di benua tersebut. Antara lain, iklim. Iklim di benua Afrika terdiri dari iklim tropis. Wilayah dekat khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Sedangkan iklim gurun yang berada di bagian utara dan selatan memiliki iklim gurun yang sangat kering. Di sana di Afrika juga terdapat iklim subtropis, wilayah di antara iklim tropis dan gurun yang kita kenal dengan sebutan iklim subtropis. Salah satu yang menarik dari benua Afrika adalah keajaiban alamnya. Benua Afrika memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, disesuaikan dengan kondisi iklim masing-masing wilayah. Sumber daya alam juga hal yang sama, tergantung kepada letak geografisnya. Benua Afrika sangat kaya dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil pertanian. Kondisi alam yang beragam membentuk keberagaman budaya dan cara hidup masyarakat Afrika yang beraneka ragam dan sangat menarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Salah satu bentang alam yang menarik di benua Afrika adalah bentang Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia yang mengalir melintasi beberapa negara di Afrika. Begitu pula dengan Gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Great Rift Valley, lembah retakan besar yang membentang di Laut Merah hingga Mozambik, yang menurut beberapa ahli geografi diperkirakan akan menjadi sebuah lautan yang luas yang akan membagi benua Afrika. Kemudian ada Danau Victoria yang merupakan danau air tawar terbesar di Afrika
Ini adalah tempat-tempat yang menarik di benua Afrika yang patut dikunjungi dan dipelajari. Budaya dan tradisi di benua Afrika juga merupakan yang sangat menarik untuk dipelajari oleh para ahli kebudayaan. Benua Afrika memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya, dari tarian yang berwarna-warni hingga upacara yang mendalam. Setiap suku mempunyai cara tersendiri untuk melestarikan warisan mereka. Mari kita menyelami keunikan budaya yang menjadikan Afrika begitu istimewa. Perhatikan foto-foto di bawah ini. Begitu menarik untuk dipelajari karena setiap suku punya hal-hal yang berbeda tetapi sangat luar biasa untuk dipelajari. Benua Afrika juga memiliki kota-kota yang menarik untuk dikunjungi karena mereka mempunyai cerita-cerita yang dapat kita lihat secara langsung. Kota-kota di Afrika yang sangat menarik untuk dikunjungi antara lain Kairo, Cape Town, Porto Novo, Cotonou, Nairobi, dan Bangui. Mereka menawarkan pengalaman yang unik dengan pasar yang berwarna-warni dan arsitektur kota yang menakjubkan. Setiap sudut kota mempunyai cerita yang sangat menarik untuk diberitakan. Mari kita kunjungi kota-kota mereka, kita jelajahi keindahan kota-kota tersebut. Makanan tradisional Afrika merupakan gabungan rasa yang menarik dan berbeda. Dari boboti di Afrika Selatan hingga tagine di Maghribi, setiap hidangan mempunyai cerita tersendiri. Dan mereka membuat makanan dan minuman dari sumber-sumber yang sangat menarik, yang sangat lezat masakannya, yang mencerminkan budaya dan tradisi setempat. Bahkan ketika dimasak, mereka mempunyai falsafah tersendiri dari setiap makanan yang disajikan oleh mereka. Bagi pemirsa yang menyukai petualangan, Afrika merupakan surga bagi pecinta pengembaraan. Dari safari di sana hingga trekking di gunung, terdapat berbagai kegiatan yang menanti untuk menjadi kenangan seumur hidup. Para pemirsa bisa mengunjungi Taman Nasional, berjalan trekking di padang rumput, melihat air terjun Victoria di sana, dan bisa bersafari melihat hewan-hewan Afrika yang unik. Menjelajah benua Afrika adalah sebuah pengalaman yang penuh dengan keajaiban, budaya, dan petualangan yang tak akan terlupakan sehingga menjadi kenangan yang mengikat jiwa. Dari keindahan alam hingga keunikan budaya, setiap detik di Afrika adalah berharga. Semoga terinspirasi untuk menjajah tanah misteri ini untuk mencari jawaban mengapa Afrika begitu penuh misteri hingga tertantang untuk mengungkap sebuah misteri yang ada. Perkembangan Islam di Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar ke seluruh benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Penyebaran Islam di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dilakukan oleh Panglima Militer Khulafaur Rasyidin Amr bin As pada tahun 642 atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat, mulai pedagang, cendekiawan, dan alim ulama melalui cara yang damai. Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar gurun Sahara. Pada era dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid, Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi di Maroko. Setelah dinasti Umayyah runtuh dan digantikan Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika, dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana. Benua Afrika mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, yang sangat besar, antara lain berlian, gula, garam, emas, besi, kobat, uranium, tembaga, boksit, perak, minyak bumi, gas alam, dan biji kakao, termasuk juga kayu tropis dan buah-buahan tropis. Cadangan minyak yang baru ditemukan telah meningkatkan pentingnya komoditas tersebut dalam perekonomian Afrika. Nigeria, Angola, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Aljazair, Libya, Mesir, dan Sudan Selatan termasuk di antara produsen minyak terbesar di Afrika. Bagian penting dari sumber daya alam di Afrika adalah mineral, seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, dan arang, emas, perak, timah, biji besi, kobat, seng, dan mangan, bedak, batu kapur, berlian, kecubung, jamrut, dan lain-lain. Tanaman penting bagi wilayah tropis basah Afrika termasuk pisang raja, kopi, kakao, dan kelapa sawit, singkong, pohon kurma, kubis, tomat, jeruk. Karena kekayaan sumber daya Afrika yang luar biasa, maka banyak dari negara-negara lain yang mengincar sumber daya alam tersebut. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha menguasai Afrika karena sumber daya alamnya. Para permisa, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga sangat bermanfaat buat para pemirsa. Sekali lagi mengingatkan para pemirsa untuk subscribe YouTube Begawan Guru Channel. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.